الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر أقيموا صفوفكم وتراصوا وخذوا الخلل. Lurus dan rapatkan saf isi yang kosong. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين
الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله أكبر. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Ikhwani kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja berlalu. Terasa ada penyesalan di dalam diri kita. Di bulan ini Allah menawarkan kepada hamba-hambanya ampunan, berkah, rahmat dan begitu banyak nikmat lainnya. Tetapi tampaknya kita belum sanggup menyambutnya. Masih banyak kesempatan yang kita biarkan berlalu begitu saja. Masih banyak waktu yang kita sia-siakan. Kita masih lalai dan bermalas-malasan. Ramadan baru saja berlalu. Terasa ada kesedihan yang begitu mendalam. Betapa tidak? Baru saja kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan mulia ini. Tetapi kita harus berpisah dengannya. Hari-hari dan malam-malam indah yang damai itu telah meninggalkan kita. Masih terasa nikmatnya rukuk dan sujud. Nikmatnya bangun malam untuk bermunajat. Terasa nikmatnya melafalkan kalimat-kalimat zikir dan doa. Kita bisa merasakan keindahan Al-Quran yang kita baca. Kita bisa merasakan nikmatnya dekat dan akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru di bulan Ramadan ini kita bisa bersungguh-sungguh memberikan perhatian kepada rohani kita, kepada jiwa kita. Setelah sekian lama mentelantarkan roh kita, kita bisa memanjakan jiwa, bahkan kita bisa membawanya bertamasya. Jiwa yang selama ini merana, rindu dipertemukan dengan penciptanya yang maha pengasih dan penyayang. Di bulan Ramadan ini kita juga merasakan kebahagiaan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, bercengkerama bersama keluarga, makan sahur dan berbuka bersama.
pergi ke masjid bersama, bahkan mengaji bersama. Kebersamaan yang jarang kita miliki pada 11 bulan lalu. Kita juga banyak bertemu dengan saudara-saudara seiman kita di masjid. Bertemu dengan saudara kita di pengajian. Kita bisa bercanda saat berbuka puasa bersama di masjid. Kita bertemu dengan wajah-wajah cerah dengan senyuman. Salam, sapa penuh ketulusan dan keakraban. Semua kita pada bulan Ramadan ingin berbuat baik kepada saudaranya. Betapa indahnya ketika semua berusaha menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna. Perkataan yang bisa menyakiti saudaranya. Betapa indahnya ketika kita menjaga hati dan pikiran dari buruk sangka kepada orang lain. Menjaga kaki dan tangan agar tidak menzalimi orang lain. Semua orang merasa aman dari kejahatan lisan dan tangan saudaranya. Di bulan Ramadan ini, kita telah menjadi manusia yang lebih dermawan. Tidak berat bagi kita mengeluarkan harta untuk bersedekah. Tidak berat bagi kita untuk mengantarkan kue ke masjid untuk berbuka saudaranya. Kita menjadi lebih manusia, menjadi lebih peduli kepada manusia lainnya. Betapa bahagianya ketika kita bisa melayani saudara kita. Hanya sekedar menyiapkan makan berbuka puasa. Kita tuangkan teh, kita kasih kue, kita persilahkan saudara kita yang kadang-kadang kita juga merasa kekurangan. Tapi kita dahulukan saudara kita. Kita tidak lagi egois. Kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Suasana seperti inilah yang kita rindukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah sejatinya. Begitulah seharusnya. Ramadan menawarkan perubahan yang mendasar bagi kehidupan kita. Diperintahkan kepada kita untuk menghususkan diri, bertakarrub, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba meningkatkan ibadah. Kalau itu semua kita lakukan dengan baik, tentu ada perubahan besar di dalam kehidupan kita. Di bulan Ramadan ini, orang beriman diharuskan meninggalkan makan, meninggalkan minum dan segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Tetapi juga tidak memakan, tidak meminum yang bukan hak kita. Bukan sekedar puasa mulut dan perut, tetapi juga mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lisan, kaki, tangan, pikiran, dan hati serta perasaan kita dari segala kemaksiatan. Ramadan adalah bulan pendidikan. Esensi dari pendidikan bagi manusia adalah pengendalian diri secara total dan pembebasan diri dari segala dominasi hawa nafsu. Yang dominan bukan hawa nafsu. Allah menciptakan manusia yang di dalam diri manusia itu ada nafsu. Nafsu cenderung kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Mari simak firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Quran surah 3 Ali Imran ayat 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nafsu adalah anugerah agar manusia bisa memberlangsungkan kehidupan di muka bumi. Tanpa nafsu maka tidak ada kehidupan. Dengan adanya nafsu, manusia memiliki gairah untuk berkembang dan berketurunan. Manusia memiliki ambisi dan keinginan untuk membangun dan mewujudkan tatanan kehidupan, sehingga semaraklah kehidupan di muka bumi. Tetapi nafsu juga memiliki daya dan kekuatan. Nafsu bisa menyuruh dan bisa memerintah. Jika nafsu yang menjadi penguasa, jika nafsu yang menjadi pengendali, maka rusaklah tatanan kehidupan. Selama ini manusia cenderung memenuhi tuntutan nafsunya sejak kecil, sejak bayi. Nafsu dalam diri manusia selalu dituruti keinginan-keinginannya seiring dengan bertambahnya umur. Dan di setiap fase pertumbuhan, nafsu manusia terus-menerus dimanjakan dengan kesenangan-kesenangan. Nafsu pun tumbuh kuat di dalam diri manusia. Nafsu semakin berkuasa di dalam kehidupan ketika segala sumber daya dihabiskan untuk memenuhi keinginan nafsu. Industri-industri besar pun didirikan, industri makanan, hiburan, fashion, kesehatan, dan persenjataan. Hampir semuanya menyasar kebutuhan nafsu manusia. Maka dibuatlah iklan-iklan besar, iklan-iklan besar-besaran untuk merangsang nafsu manusia. Bahkan ideologi-ideologi besar yang berkembang di dunia pun lahir dari dorongan manusia, nafsu manusia. Kesombongan, keserakahan, dan kedengkian. Pada akhirnya manusia mempertuhankan hawa nafsunya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran surah 45 Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Sidang ini, ketika nafsu berkuasa, manusia cenderung kepada kehidupan yang rendah. Hidup manusia hanya sekedar mencari makan dan memenuhi kebutuhan seksual. Sama seperti kehidupan binatang. Karl Marx, peletak dasar ideologi Marxisme, memandang manusia sebagai makhluk materi. Hidup semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan materi. Manusia bergerak dalam kehidupan didorong oleh faktor pemenuhan kebutuhan perut. Hidup hanya untuk mencari makan. Sementara seorang filosof yang lain, Freud, mengusung aliran psikologi yang disebut psikoanalisa, memandang manusia sebagai makhluk biologis yang digerakkan oleh syahwat. Puncak pencarian manusia adalah pemenuhan kebutuhan seksual. Pandangan kedua tokoh ini, baik itu Karl Marx maupun Simon
atau Sigmund Freud. Secara umum memiliki cara pandang orang kafir sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Quran surah 47, surah Muhammad ayat yang ke-12. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Allah memuliakannya dengan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Akan tetapi ketika nafsu yang berkuasa, ketika nafsu yang menjadi penguasa di dalam diri, maka manusia jatuh pada derajat yang rendah. Maka kita bisa menyaksikan orang yang memiliki kedudukan terhormat tetapi perilakunya hina, memiliki jabatan tinggi tetapi moralnya rendah, berpakaian rapi dan bersih tapi apa yang dilakukannya kotor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nafsu cenderung melampaui batas. Jika dibiarkan akan mendatangkan kerusakan. Kerusakan akan semakin besar jika orang yang dikuasai nafsu itu memiliki kekuasaan. Kerusakan akan semakin besar jika orang yang dikuasai nafsu itu memiliki kekuasaan, memiliki kepandaian, dan memiliki kekayaan. Jika manusia yang dikendalikan nafsu itu memiliki kekuasaan, maka akan semakin banyak orang yang kehilangan rasa aman. Kekuasaan yang dimiliki bukan untuk mengayomi dan melindungi, tetapi untuk menindas dan mengintimidasi. Kehadirannya akan membawa ancaman yang akan menghilangkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan. Jika yang dikuasai nafsu itu orang yang memiliki kepandaian, maka kepandaian itu akan digunakan untuk memanipulasi kebenaran. Semakin kabur batas antara yang benar dengan yang salah. Informasi disampaikan bukan untuk memperjelas persoalan, akan tetapi untuk menyembunyikan kebenaran. Allah berfirman, dan sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran surah 6 Al-An'am ayat 119. Sidang Id, manusia dengan kecerdasannya, dengan kecerdasan pikirannya, tetapi dia berada di bawah kendali nafsu, daya rusaknya luar biasa. Semakin pandai, semakin banyak orang yang tertipu olehnya. Orang yang pandai akan pandai juga berbohong. Kebohongan itu dikemas dan dipalidasi secara ilmiah dengan data dan fakta, dan dikatakan bahwa itu adalah hasil penelitian, tetapi penelitian yang direkayasa. Ketika para ilmuwan kehilangan kejujuran, kita akan melihat kehancuran akal sehat. Orang hanya pintar berdebat, tetapi dia tidak pandai menyelesaikan masalah. Banyak orang yang ahli, tetapi semakin rumit persoalan dengan kehadirannya. Sidang Id, jika yang dikuasai nafsu ini orang yang memiliki kekayaan, maka kekayaannya akan digunakan untuk mengeruk kekayaan lebih banyak lagi. Nafsu tidak mengenal rasa puas. Semakin kaya, dia akan semakin rakus. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak yang terasa kurang. Maka segala cara ditempuhnya untuk menguasai sebanyak-banyaknya kekayaan. Hutan dibabat, lautan diuruk untuk memenuhi ambisi keserakahannya. Yang di permukaan bumi diambil, di dalam perut bumi dikeruk, yang di bawah lautan, kalau perlu yang di atas langit pun dikeruknya juga. Semua ingin dikuasai.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia itu diberi 2 lembah emas, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga, yang bisa memenuhi perut manusia itu, yang bisa memenuhi kepuasan manusia itu hanyalah tanah. Manakala badannya sudah dihimpit oleh tanah, maka berakhirlah nafsunya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka jika kekayaan jatuh pada segelintir orang yang serakah, maka semakin banyak orang yang jatuh dalam kemiskinan. Kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Jika yang dikuasai nafsu itu penegak hukum, jika yang dikuasai nafsu itu polisi, jaksa, hakim, maka hilanglah keadilan. Panggung pengadilan akan melahirkan ketidakadilan. Pengadilan tertinggi akan melahirkan ketidakadilan tertinggi. Maka hal-hal yang aneh pun terjadi. Ada kasus korupsi yang pelakunya sudah diketahui. Angka kerugian negara juga diketahui. Tetapi pelakunya tidak bisa dihukum. Dia bisa bebas berkeliaran. Putusan hakim sudah ingkrah. Ada juga kasus korupsi atas barang bukti korupsi. Korupsi atas barang bukti korupsi. Jadi hasil korupsi dikorupsi lagi. Ibarat pagar makan tanaman yang banyak merusak hukum, justru para penegak hukum sendiri. Begitulah sidang Id. Bahayanya dominasi nafsu. Nafsu yang dominan dalam kehidupan. Allah mengingatkan, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surah 38, surah Sad ayat 26. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Disinilah pentingnya Ramadan. Ramadan adalah momentum terbaik agar manusia bisa mendidik nafsunya. Ramadan adalah momentum terbaik untuk manusia mendidik hawa nafsunya. Jika nafsu terkendali, maka nafsu itu akan menjadi pembantu yang baik dalam menjalani kehidupan. Ibarat kuda tunggangan, jika kita mampu mengendalikannya, mengendalikan hawa nafsu, maka ia akan mengantarkan kita ke tempat tujuan. Jika tidak, maka kita akan tersesat, terseret, tidak tentu arah tujuan kita. Ibarat arus air, kita bisa membendungnya, kita tidak bisa membendungnya, akan tetapi kita bisa menyalurkan air itu. Nafsu perut kita penuhi dengan mencari rezeki yang halal. Nafsu syahwat kita salurkan melalui pernikahan, dan inilah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah 12, surah Yusuf ayat 53. Ramadan dengan segala rangkaian ibadah di dalamnya mampu merefresh, mampu merecovery, dan mampu mereset dan mengembalikan struktur jiwa manusia seperti terlahir kembali. Kembali seperti keadaan ketika Allah menciptakan manusia pada mulanya. Keadaan ketika nafsu manusia tunduk dan patuh pada kehendak penciptanya. Inilah yang disebut fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi,
Nasrani atau Majusi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Manusia lahir dengan struktur dan sistem yang bekerja secara sempurna di dalam jiwanya. Sudah ditanamkan tauhid sejak di alam roh, yaitu ketika Allah meniupkan roh ke dalam jasad manusia. Tauhid inilah sumber segala kebaikan, sumber kebenaran dan keindahan yang senantiasa dirindukan oleh manusia selama-lamanya. Inilah kondisi terbaik manusia. Segala sesuatu harus dikembalikan kepada fitrahnya, karena seperti itulah Allah menciptakan. Allah yang menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya sendiri, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik kalau mengikuti kehendak sang penciptanya. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinal qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka ujar Allah, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah berada di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah 30, Ar-Rum ayat 30. Sidang Id, Ramadan telah berlalu. Hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Kemenangan sejati adalah ketika seorang hamba berkuasa atas nafsunya. Kemenangan sejati adalah ketika seorang hamba berkuasa atas nafsunya sendiri. Kemenangan sejati adalah ketika seorang hamba berkuasa, bukan dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Semoga kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita persiapkan segala sesuatunya yang lebih baik lagi agar bisa meraih janji-janji Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surah 79, surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Akhirnya marilah kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi sabili fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu